Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang berbuat baik falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng, habis di belangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah tuh, rasakan. Satu saja, jangan dukung ibadah mereka, itu saja. Karena mendukung itu berarti mendukung ibadah yang salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada ini boleh interaksi, partner bisnis, teman, tetangga, segala macam hal boleh, nggak ada masalah. Jadi ini sama dengan mendukung. Lebih baik jangan, teman-teman sekalian. Kita dukung ibadah mereka dan juga akhirnya pendapatannya jadi haram nanti. Di Indonesia itu, orang Kristen itu adalah orang yang paling sulit untuk bikin tempat ibadah. Kristen dalam konteks ini adalah Katolik dan Protestan ya. Itu paling sulit. Bahkan orang-orang Katolik itu lebih banyak punya sekolah daripada punya gereja, saking sedikitnya. Kenapa sedikit seperti itu? Baraya bikin gereja, baraya bikin apa, pokoknya mah dipersulit segala rupanya. Ada dalam 10 tahun itu ada 200 sampai 300 gereja yang tidak diizinkan atau tidak didirikan karena ditolak oleh warga. Apa sih sikap muslim sesungguhnya kalau ada orang yang mau bikin gereja? Begini Bapak Ibu, satu, di dalam Islam tidak ada satupun ajaran yang membolehkan kita melarang umat beragama lain mendirikan rumah ibadah. Nggak ada satupun. Saya ingin tanya sama orang yang ngamuk-ngamuk kalau orang pengen mendirikan rumah ibadah itu. Dari mana dia dapat dalilnya, Pak? Ada nggak di Quran? Kalau ada gereja hancurin, ada nggak? Kalau ada orang mendirikan rumah ibadah nggak usah diizinkan, ada nggak? Nggak ada kan? Biarkan saja. Mereka sedang beribadah. Nah sekarang mereka ingin beribadah di rumah ibadah mereka sendiri. Kita melarangnya alasannya apa? Karena belum ada izin. Mengapa belum ada izin? Karena memang nggak diizinkan. Saya belak-belakan aja nih Pak. Masih banyak oknum pejabat yang menghalang-halangi pendirian rumah ibadah. Saya kalau bisa marahin pejabat itu tak marah, bener aja. Sayangnya saya ini bukan pejabat yang lebih tinggi kan begitu. Kok ada ya? Dan saya menyayangkan Bapak Ibu ketika mohon maaf ini naskah janji Rasulullah Muhammad SAW dengan penganut agama Kristen. Perjanjian Najran ini disebut, B. Ini agak panjang, teman-teman. Mana yang penting, Abiku? Yang penting ini tadi sebagian. Ya. Buat para penganut agama Nasrani, bila mereka memerlukan sesuatu untuk perbaikan tempat ibadah mereka atau satu kepentingan mereka dan agama mereka, bila mereka membutuhkan bantuan dari kaum muslimin, maka hendaklah mereka dibantu, dan bantuan itu bukan merupakan hutang yang dibebankan kepada mereka, tetapi dukungan kepada mereka dan anugerah dari Allah dan Rasulnya buat mereka. Tidak boleh seorang Nasrani dipaksa untuk memeluk agama Islam. Mereka hendaknya diberi perlindungan berupa kasih sayang dan dicegah segala yang buruk yang dapat menimpa mereka kapanpun dan dimanapun. Demikian janji Rasulullah Muhammad SAW sampai akhir zaman. Kaget lagi tidur kebangun sekencang itu toanya. Apa hukum toa masjid yang mengganggu masyarakat sekitar? Kita bukan membahas tentang adzan. Kalau adzan ini tentu disyariatkan. Yang kita bahas adalah selain adzan. Kita lihat hadis dan senada dengan ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Furwa bin Amr dan juga Abu Sa'id Al-Khudri, di mana Rasulullah mendapati para sahabat sedang sholat dengan bacaan yang keras satu sama lain, lalu beliau menegur mereka sehingga mengatakan wala yajhar ba'dukum ala ba'din, jangan satu sama lain saling mengeraskan bacaan Al-Quran. Ini baca Quran loh sampai dilarang oleh Rasul, bukan bacaannya tapi mengeraskannya. Kamu loh bisa baca pelan-pelan, puji-pujian zikir yang kamu baca juga bisa pelan. Ini sudah jelas dalil yang sangat tegas melarangnya. Hadisnya disahihkan oleh Ibnu Abdul Bar. Nanti mungkin ada yang bilang, oh ini Wahabi nih ngelarang-larang gitu kan. Nih, saya kasih lihat artikel di website NU Online yang dia diambil dari buku karangan seorang Habib Al-Aidrus yang tegas menyatakan haram menggunakan pengeras suara yang mengganggu masyarakat sekitar. Disebutkan di situ ada 7 dalilnya. Saya rangkumkan di antara dalil tersebut. Beliau sebutkan ada ayat-ayat dan hadis-hadisnya. Kemudian riwayat sahabat banyak. Sampai Umar hampir mencambuk orang yang dia itu teriak di Masjid Nabawi. Terus juga ini bertentangan dengan banyak kaidah fikih. La darar
wala dirar. Tidak boleh membahayakan. Juga kaidah fikih darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mafsadah didahulukan di atas mendatangkan maslahat. Terus juga kaidah tentang maslahat umum didahulukan di atas maslahat khusus. Dan juga kata Habibnya ini membuka pintu riya, bahkan menghilangkan kekhusyuan. Banyak anak-anak kecil terganggu, orang sakit, lansia. Dan ini bukan hanya masjid saja, kita bicara umum, konser, hajatan, pernikahan. Kenapa harus pakai sound speaker yang begitu besar, mengganggu masyarakat sekitar? Dan tentu kita harap dari pemerintah memberikan peraturan yang tegas dalam masalah ini. Teman-teman, jika ada keluhan tentang masalah ini, boleh tuliskan di kolom komentar. Komentar di sini. Komentar pertama ini saya arahkan kepada para pelaku yang nampaknya ini pelakunya adalah orang kuat, orang besar di wilayah situ. Tahu dari mana? Yang pertama, polisi nampaknya tidak terlalu bertindak gercep dan tegas pada waktu itu. Sebelum Pak KDM datang, polisi itu maju mundur, walaupun sudah viral. Kan biasanya kalau viral tuh langsung gercep gitu ya. Ini udah viral tuh masih agak maju mundur gitu lah, masih ketidakjelasan. Kemudian yang kedua, polisi itu sampai sejauh ini sudah menangkap orang-orang tersangka-tersangka yang melakukan pengerusakan, tapi sama sekali tidak menyentuh dalangnya, tokoh provokatornya, tokoh di balik gerakan dari bapak-bapak gak ada kerjaan ini. Jadi seperti yang saya tegaskan di banyak sekali kesempatan Baraya, kalau ada sebuah kerusuhan, tapi kerusuhan itu mengarah pada satu tujuan yang jelas atau satu objek yang jelas, maka kerusuhan itu pasti hasil rekayasa. Pasti ada komandonya, pasti ada pimpinannya. Jadi kalau misalkan orang Kristen, orang Konghucu, orang Buddha gitu ya, orang Hindu itu keluar dari Indonesia, maka yang rugi itu adalah kaum muslimin. Kenapa? Karena Chinese yang non-muslim aja itu menguasai ekonomi Indonesia itu sekitar 55-60%. Kalau misalkan di totalnya, orang-orang Islam di Indonesia menguasai ekonomi itu hanya 15%. 85%-nya dipegang sama orang-orang non-muslim. Jadi kalau orang non-muslim semuanya hijrah, eksodus, keluaran ke tanah Kanaan misalkan gitu ya, maka ekonomi di Indonesia amblas hanya menjadi sisa tinggal 15%. Cuman saya ingin menegaskan kepada teman-teman yang menjadi korban di sana bahwa negara ini, pemerintahan ini tidak pernah bisa menjamin keselamatan dan keamanan Baraya semua. Bahkan ketika Baraya sah untuk melakukan ibadah gitu. Ya, bayangin aja Baraya itu kan sebenarnya gini ya, ceritanya ini untuk orang-orang Kristen ya, khususnya untuk orang-orang Katolik atau yang semacam itu gitu ya. Coba Baraya itu bayangkan, mau bikin rumah ibadah tidak boleh, tidak diizinkan. Begini begitu alasannya, pokoknya mah tidak diizinkan. Akhirnya apa? Kan kebutuhan untuk beribadah tetap harus disalurkan. Ya udah, mereka juga beribadah di rumah masing-masing, di villa, di ruko dan sebagainya. Itu pun digerebek. Jadi maunya apa sih para penggerebek itu ya nggak tahu juga. Jadi mau beribadah bikin bangunan nggak boleh, mau di rumah masing-masing juga tidak boleh gitu. Jadi Baraya mau ibadah juga nggak boleh. Ini kasus yang terakhir ini, ya dia cuma retreat datang ke situ. Ya memang ada doanya, ada kegiatan doanya juga. Ya tapi kan masa doanya juga harus minta izin gitu. Di Indonesia itu kalau misalkan non-muslim, kalau mau beribadah tuh harus minta izin. Kalau mau berdoa tuh harus minta izin dulu. Dan kadang-kadang izinnya juga tidak dikasih gitu. Itu luar biasanya sebagai sebuah negara yang katanya Bhinneka Tunggal Ika yang menjamin kebebasan hak setiap orang gitu untuk beragama dan menjalankan ibadahnya masing-masing. Nah karena itu buat korban-korban itu, kalau misalkan Baraya mau keluar dari Indonesia pun ya saya jelaskan karena Indonesia sebagai sebuah negara dan pemerintahan kita yang menyelenggarakan negara itu memang tidak menjamin orang-orang non-muslim untuk bisa hidup tenang di Indonesia. Harus dijelaskan faktanya seperti itu.